Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang dimuliakan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua kelak baik dalam waktu yang dekat ajilihi atau waktu yang akan datang ajilihi, kita bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat yang tadi baru saja kita baca itu bercerita tentang mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam ketika umatnya Nabi Musa itu kehausan di padang pasir. Nabi Musanya enggak haus, tapi umatnya kehausan. Makanya kalimatnya wa idistasqa Musa liqaumihi, atau kalau di sini idistasqahu qaumuhu. Jadi kaumnya yang kehausan. Kenapa kaumnya kehausan sementara Nabi Musa tidak haus? Karena Nabi Musa itu fokus urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara umatnya Nabi Musa atau kaumnya Nabi Musa itu fokus sama dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu fokus sama sesuatu, nggak usah sama yang lain-lain. Kita fokus sama sesuatu, insya Allah yang lain kita lupa. Ya nggak Pak? Bapak fokus sama istri, di sebelah itu ada janda cantiknya kayak apa? Enggak nengok. Ya Bu ya? Hah? Sorry ya. Iya. Sorry ya. Kenapa? Karena kita fokus sama yang di rumah. Fokus. Kecuali enggak fokus. Wah iya. Ceritanya lain. Nah itu Nabi Musa alaihi salam itu karena beliau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala enggak merasa haus, sementara kaumnya karena enggak jelas mereka mau apa jalan itu, enggak patuh sama Nabi Musa, ya mereka kehausan. Lalu Nabi Musa minta wa idistasqa Musa liqaumihi. Jadi istisqa itu syariat dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Cuma beda caranya minta. Kalau Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Batunya itu riwayat mengatakan itu batu yang dibawa dari Bukit Tursina yang berisi 10 perintah Tuhan itu, 10 commandments itu. Ya, Nabi Musa kan menerima perintah dari Allah di Bukit Tursina yang disebut di Al-Quran disebut alwah, lembaran-lembaran ya, papan, bentuknya seperti papan tapi terbuat dari batu. Nah itu dibawa, nah itu doroba itu bukan artinya kemudian dikepruk gitu, enggak, diketuk aja gini. Nah, muncrat 12 mata air. Masing-masing suku, masing-masing anak asbat itu cucu ya. Masing-masing kabilah
masing-masing suku, apa istilahnya kalau Yahudi itu ya? Ya, masing-masing keturunannya Yehuda, keturunannya Syamil, keturunannya siapa, itu masing-masing tahu dan tidak akan ngambil punya sebelahnya. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Lalu setelah itu Allah kasih lagi nikmat berupa wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah kasih dia enggak kepanasan, selalu dinaungi oleh awan. Terus Allah kasih makanan berupa manna dan salwa. Manna itu burung yang ada di suatu tempat, dia nggak ada di wilayah itu, tapi Allah kirim ke situ. Sementara salwa itu adalah cairan lengket seperti sagu yang ada di dedaunan, dan itu hanya turun seperti getah, tapi bening, Pak. Kalau getah kan butek, ini bening sekali, dan itu hanya turun ya di wilayah itu, nggak ada turun di wilayah lain. Jadi yang satu itu burung-burung yang datang dari wilayah lain, yang nangkepnya itu gampang. Jadi dia itu didekati itu nggak pergi, dipegang langsung sembelih. Saking mudahnya, itu maksudnya. Jadi Bani Israel itu dapat kemudahan nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu kan kalau mau makan harus apa? Ya. Kalau mau makan ayam, makan burung, ya kudu beli nguber ayamnya, diuber dulu. Puyuhnya nggak ada tuh yang kalau kita deketin dia diem aja, enggak. Pasti kabur. Ayam kita deketin mau kita sembelih pasti kabur dia. Ini enggak. Burungnya itu diam, pegang, ambil, dah 3 nikmat itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka kata Allah, makanlah apa-apa yang thayyib, yang tadi itu, yang terbaik yang saya berikan kepada kalian. Sudah? Lalu apa yang mereka lakukan? Allah perintah lagi. Kamu udah tinggal di sini ya, di Palestina. Baitul Maqdis. Kamu tinggal di sini, makan apa yang di sini. Wa qulu hittah. Ucapkanlah hittah. Hittah itu, ya Allah, bebaskan kami dari dosa. Diganti sama mereka. Mereka enggak bilang hittah, tapi bilangnya hintah, gandum. Disuruh bilang hittah, malah bilangnya hintah. Minta makan. Lah kan udah dikasih. Di ayat yang lain mereka bilang di surat Al-Baqarah, mereka bilang apa? Lan nu'mina laka lan nasbiru ala ta'ami wahidin wa il qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka bilang, Musa, masa makanannya ini doang? Satu, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Padahal Allah ngasih berapa? 2, manna salwa. Dia bilangnya apa? Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Itu kan udah enggak bersyukur, bohong, kurang ajar. Kan 3. Dia nggak bersyukur, dikasih yang enak, manna salwa itu enak, nggak usah ngapa-ngapain. 2, dikasihnya 2 bukan 1, dia bilang 1. Terus bilang apa? Masa ini doang? Kok ini doang? Iya, ibaratnya habis ngaji ini Bapak Ibu disediakan makan apa makanannya? Hah? Enggak, nanti ini apa makanannya? Nasi uduk. Hah? Nasi gudeg. Udah ada nasi gudeg plus
Duren. Ini saya yang keberapa nih ngomong duren? Udah mau puasa ini. Masya Allah. Pak Tri ini nggak bertanggung jawab Pak Tri. Udah dikasih 2, terus kita bilang masa cuma ini doang, cuma 1, itu kan udah nggak bersyukur, nggak terima kasih, ya bohong, mau dikasihnya 2 kok 1. Sudah, terus Allah bilang begini, wadkhulul baba, masuklah ke pintu, maksudnya ke pintu masjid, sujada, dalam keadaan membungkuk. Masuk masjid itu nggak boleh dangak. Makanya kalau masjid-masjid Jawa itu pendek supaya kita nunduk baru nanti ini. Ya. Di rumah-rumah, beberapa rumah kiai itu ada 2 pintu. Pintu buat masuk santri sama pintu buat masuk tamu. Kalau pintu buat masuk santri itu pasti pendek. Jadi santri kalau mau masuk harus nunduk. Kalau pintu tamu besar. Nah, masuk masjid itu harus sujada. Hatinya tunduk. Ya fisiknya ya tunduk. Masuk masjid membusungkan dada. Gagah. Wah, enggak ya. Kalau begitu maka naghfir lakum khoti'atikum wa sanazidul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala kesalahan-kesalahannya dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan dari kebaikan-kebaikannya. Sanazidul muhsinin. Jadi masuk masjid itu harus ada adabnya. Dia harus berbeda dengan masuk ke tempat yang lain. Ya, ada doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya, jadi masuk masjid yang kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa sholat, bisa ngapa-ngapain karena rahmat Allah. Kita keluar masjid yang kita minta anugerah Allah. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai sholat, sana pergi cari fadlnya Allah, cari anugerahnya Allah. Maka kita doanya keluar masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa sholawat, masuk sholawat, keluar sholawat. Ya. Udah. Lalu ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberi batasan kepada kaumnya Nabi Musa untuk tidak mencari ikan di hari Sabtu. Jangan mencari ma'isyah di hari Sabtu. Jangan. Beda sama syariatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad boleh dagang di hari Jumat, tapi begitu azan berhenti. Cuma azan aja, antara azan sampai selesai Jumatan udah berhenti. Maka sebagian ulama jual beli yang terjadi pada saat azan sudah masuk itu nggak sah. Ibu-ibu nih ke mall, ya kan? Bapaknya Jumatan, ibu belanja tuh, itu nggak sah belanjanya kalau udah azan Jumat. Ibu makan ke restoran ya, nungguin bapaknya Jumatan, udah masuk azan, itu nggak sah. Sebagian ulama bilang begitu. Wah, berarti haram dong yang dimakan. Biarin raka semua ini. Nah, sebagian ulama lain mengatakan khusus itu berlaku bagi yang Jumatan. Bagi yang Jumatan. Misalnya apa? Dia sakit, kan dia nggak Jumatan, maka dia boleh bertransaksi. Dia musafir, dia nggak Jumatan, ya, dia boleh bertransaksi.
Ibu-ibu Jumatan nggak? Ibu-ibu wajib Jumatan nggak? Wajib tetap. Iya, perintahnya tuh buat laki-laki perempuan. Cuma untuk perempuan itu ada keringanan. Sebetulnya laki-laki perempuan itu wajib Jumat, Bu. Iya. Cuma dulu itu memang tidak disediakan. Tapi di mana ada masjid yang menyediakan perempuan untuk sholat Jumat, Jumatan. Contoh, ibu lagi di Istiqlal, ada tuh buat perempuan Jumatan. Ibu lagi ada di Atin, Jumatan. Ibu ada di Masjidil Haram, Jumatan. Masjid Haram Makkah maupun Madinah, Jumatan. Ya. Nah, jadi itu ya. Umatnya Nabi Musa dikasih syariat hari Sabtu nggak boleh ngapa-ngapain, itu khusus untuk ibadah. Jangan mancing, jangan nyari ikan. Padahal ikannya di hari Sabtu itu datang lebih banyak dibanding hari-hari lain. Makanya itu adalah ujian. Iya, Pak. Jumat ya. Itu kan orang kumpul, pedagang pasti kumpul. Karena orang kumpul, di mana orang kumpul, di situ ada orang dagang, pasti. Karena pasarnya jelas kan gitu. Nah, kita begitu sudah adzan nggak berhenti, yang jualan begitu udah adzan berhenti. Ah, nanggung lagi ngelayanin, nggak usah, berhenti, stop. Nanti habis Jumatan, lanjut. Nggak mati kalau dia lapar. Udah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi yang membedakan kita dengan orang Yahudi, dengan kaumnya Nabi Musa, kalau umatnya Nabi Muhammad itu bersyukur, mereka tidak bersyukur. Umat Nabi Muhammad diajarkan untuk berkata jujur, mereka tidak. Umatnya Nabi Muhammad hari Jumat itu harus dimuliakan, mereka malah mancing atau mencari air. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok atau lusa kita akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan berupa puasa dan qiyamul lail. Kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang dikenal dengan istilah tarhib. Apa? Bukan tarhib ya. Tarhib. Kalau tarhib itu bikin orang lari. Teroris itu irhab, tarhib. Tarhib pakai hak. Hak begini. Nabi itu di akhir bulan Sya'ban ngumpulin sahabatnya. Kayak gini. Terus Nabi pidato. Pidatonya gini bunyinya. Ini hadis sahih riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah. Di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, sahabatnya yang meriwayatkan namanya Salman Al-Farisi. Siapa sahabatnya? Salman Al-Farisi. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, atau nggak pakai ya hadisnya. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah membayang-bayangi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Kita kunci dulu satu. Nabi menyebutnya bulan yang agung, syahrun azim. Sesuatu yang agung itu berarti dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kalau Bapak Ibu mau kedatangan tamu agung, yang mau datang presiden
Masih Jokowi, oh, belum, sabar, nanti 28 mau jemput aja Bapak. Belum, mau datang Presiden Jokowi, mau datang gubernur ke rumah Bapak, atau mau datang kiai besar datang ke rumah Bapak, tamu agung lah pokoknya. Apa yang kita lakukan? Kita persiapkan toh. Nggak usah itulah, besan kita mau datang. Kita siapin semuanya. Kalau perlu jangan sampai ada kotoran di depan rumah, jangan sampai ada pot yang masih belum dielap, bahkan jangan sampai ada daun yang berdebu. Ya kita itu di pondok itu Pak, kalau ada acara-acara tertentu, itu tugas diantara saya, diantara tugasnya adalah ngelap daun. Daun itu kita lap semuanya sampai kinclong. Kenapa? Karena mau kedatangan tamu agung. Nah sama, kita mau masuk Ramadan juga begitu. Kita persiapkan. Nih kalau yang puasanya besok, nanti malam udah terawih, udah siap mau kena. Bu, baru. Ya nanti siang masih ada. Ke Tanah Abang sana ke mana? Ya kalau nggak baru udah dicuci, udah wangi. Siapin yang mau kenanya yang paling cakep. Lebaran mah nanti beda lagi ya. Makanya Pak, menjelang Ramadan itu mukena itu 3. Mukena itu 3. 1 buat taraweh sampai di tanggal 15. Nah, nanti ganti tanggal 15 sampai tanggal 30. Terus buat lebaran mukenanya. Berapa mukenanya, Bu? Oh, yang udah ada 12. Tapi kan itu yang lama. Iya. Saya tuh kemarin menemani ibu saya makan di luar. Ya, sama istri. Terus ke sebuah toko pakaian. Sebuah toko pakaian, terus istri itu bilang begini, "Bah, mau beli kaos." Saya itu kaos tuh ada banyak di rumah. Kan di lemari ada kaos banyak. Itu kan udah 2 tahun, 3 tahun. Kan masih bagus kalau laki kan gitu. Masih bagus itu. Ya, terus dia ngasih contoh. "Mami aja nih kerudungnya baru. Ininya baru." Oh iya, kalau kaos boleh lama. Tapi kalau baju buat sholat, nah boleh kita adu situ apa Bu, jilbab. Nah, saya baju koko. Nah, maka kemarin beli baju koko 2 buat taraweh. Iya. Memang begitu, harus bagian dari kita tarhib, seneng dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi kita siap-siapin. Dia siap-siapin apa yang bisa kita siapin, rumah dibersihin semuanya ya. Utamanya adalah batin kita bersihkan. Maka ada tradisi apa? Ruahan. Kita datang ke ziarah ke kuburan, mendoakan orang yang sudah meninggal, orang mendahului kita. Kita punya orang tua, kita ziarah. Itu bagian dari tathhirul qulub. Kenapa? Kalau orang datang ke kuburan, itu nggak ada yang lain kecuali ingat mati. Kalau orang udah ingat mati, baik. Orang kan bisa melakukan A, B, C, D, nggak ingat kalau dia mau mati. Coba kalau dia ingat mati, nggak mungkin dia mencuri, nggak mungkin dia nakalin orang, nggak mungkin dia kawin diem-diem. Ingat mati, mau digecak nanti di kuburan. Nah itu, sudah ya. Lalu Nabi bilang apa? Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Gak ada Nabi nyebut bulan lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal, gak ada. Ramadan aja, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Maka di bulan Ramadan itu, kalau dari segi bahasa, Ramadan itu berasal dari kata ramad, yang artinya panas, membakar, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang berpuasa sebulan Ramadan dalam keadaan iman dan sungguh-sungguh berharap. Ihtisaban tuh sangat berharap. Pernah dengar istilah rezeki min haitsu la yahtasib? Rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki dari yang tidak dia harapkan. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, ihtisaban itu mengharap. Mengharap apa? Mengharap dosanya diampuni. Maka kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan iman dan berharap penuh dosanya diampuni, maka dosanya akan diampuni, seluruh dosa-dosanya. Jadi kita besok di Ramadan nomor satunya itu berharap dosanya diampuni. Ya Allah ampunin saya, ya Allah ampunin saya. Gimana? Semua dosa, tidak dijelaskan apakah itu kecil, besar, semuanya. Udah? Yang kedua, kata Ramadan itu dari kata romid yang artinya hujan yang membasahi. Alias apa? Kalau tadi kita mengharap maghfirah, yang ini kita mengharap rahmah. Karena hujan itu seringkali diidentikan dengan rahmah. Ya kan, ada ulama 2 orang. Begitu hujan datang, yang satu hujan-hujanan, yang satu enggak hujan-hujanan. Ditanya yang hujan-hujanan, kamu ngapain hujan-hujanan? Dia bilang, saya ingin merasakan rahmat Allah langsung. Yang hujan-hujanan nanya sama yang berteduh, lah situ ngapain berteduh, bukannya ikut hujan-hujanan? Kata yang berteduh, saya enggak mau menginjak-injak rahmat Allah. Bilang aja takut masuk angin. Itu ulama tuh jawabannya bener dua-duanya. Nah, hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menceritakan orang munafik, apa kata Allah? Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Kata Allah, orang munafik itu au kasayyibin, atau seperti sayyib. Sayyib itu apa? Hujan. Kan kalau hujan itu kita doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Sayyib itu hujan. Yang namanya hujan itu ada zulumatnya, ada gelapnya, ada ra'dunnya, ada geledeknya, ada barkunnya, ada kilatnya. Nah, orang munafik itu cuma mau hujannya aja, nggak mau gelapnya, nggak mau geledeknya, nggak mau kilatnya. Alias apa? Orang munafik itu maunya yang enak-enak aja, yang nggak enak nggak mau. Puasa Ramadan nggak mau, karena puasa enak apa nggak enak bu puasa? Masa enak? Enakan minum es teh. Manis. Bismillah. Pagi-pagi enakan sarapan apa enakan nggak sarapan? Enakan sarapan. Jadi kalau yang bilang puasa itu enak, aneh. Setengah malaikat. Puasa tuh nggak enak, lapar tuh nggak enak, haus tuh nggak enak. Tapi kita lakukan, kenapa? Karena iman tuh. Kalau dia nggak puasa, ya kayak orang munafik tadi, maunya yang enak-enak aja, yang nggak enak dia nggak mau. Sholat subuh nggak mau, kenapa? Sholat subuh nggak enak, harus bangun, mandi, aduh, enakan tidur, ya kan? Iyalah. Siang-siang enakan makan rujak bu. Puasa. Nah ya, Ramin. Yang ketiga nanti dilanjutkan hadis Nabi tadi ya. Kan tadi lagi bahas tentang Syahrul Mubarak. Yang ketiga, bulan Ramadan atau Ramadan itu berasal dari kata yarmudu, yang artinya mengasah. Yarmudu, orang Arab kalau di bulan Ramadan itu yarmuduna aslihatahum, mengasah senjata mereka. Jadi bulan Ramadan itu nama bulan itu nama Arab, bukan nama Islam. Nama Arab yang diadopsi oleh Islam. Sebelum Nabi datang udah ada.
Jadi jangan kita bilang oh bulan Muharram tuh bulan Islam, bukan, bulan Arab. Ya. Kalau tahun Hijriyah, nah itu tahun Islam, tahun baru Islam. Kenapa? Karena yang menginisiasi, yang memulai itu zaman Sayyidina Umar atas usulnya Sayyidina Ali. Nah, itu memang tahun baru Islam. Tapi kalau bulannya bukan, itu bulan sebelum itu. Muharram itu bulan yang dimuliakan. Safar itu bulan kosong. Kota Mekah itu kosong, orang pada pergi. Pergi perang, pergi dagang. Muharram, Safar. Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu bulan musim berbunga, musim semi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu musim dingin, jamad, musim dingin, beku. Nah, jadi kalau ibu mau, bapak mau nikah lagi, bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir itu musim dingin di sana. Iya di sana. Jumadil Awal, Jumadil Akhir di sini ya tetap panas. Kalau kita Katulistiwa, negara tropis, ya. Pernah loh di Madinah itu saya -2 pernah. Saking dinginnya. Nah itu bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab tuh bulan yang diagungkan. Kemudian Sya'ban, orang berpencar-pencar. Nah, Ramadan mereka balik. Ngasah pedang, ngasah senjata. Syawal naik mereka. Dzulqa'dah duduk, nggak ngapa-ngapain dah. Istirahat. Dzulhijjah haji. Kunjung berziarah. Nah, mengasah apa yang kita asah di bulan Ramadan besok? Yang pertama, qalb, hati kita. Hatinya diasah. Diasah untuk iman, diasah untuk sabar. Ya kan? Nggak makan, nggak minum, sabar. Kapan? Nanti maghrib, nanti baru makan. Sabar. Syukur. Kita bersyukur bisa sholat, bisa puasa, bisa ibadah, bisa macam-macam. Syukur. Di mana dua sifat ini biasanya kalau orang lagi sabar di satu kondisi, dia syukur di kondisi yang lain. Nggak bisa di satu kondisi dia sabar sama syukur. Contoh. Ibu lagi punya uang, sabar apa syukur? Syukur. Lagi nggak punya, sabar apa syukur? Ada orang lagi nggak punya, alhamdulillah. Lagi nggak punya duit nih, beras habis, alhamdulillah. Ada tapi dikit banget. Giliran dia punya, dia malah sabar. Disabarin, gak usah keluar. Nggak ada orang kalau dapat nikmat biasanya syukur, giliran nggak ada dia sabar. Udah. Nah bulan puasa dua-duanya gabung, kita sabar, kita syukur. Lalu apalagi sifat-sifat tawakal, pasrah sama Allah, ya, mahabbah, cinta kepada Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, yang diasah itu akal. Kalau tadi hati, yang kedua akal. Gimana cara ngasah akal? Nomor satunya baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber hikmah, sumber. Jadi siapa yang baca Al-Quran, ya nanti hatinya ya, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca aja. Pak saya nggak ngerti artinya, ya lihat terjemahannya untuk lihat artinya, untuk lihat maknanya, lihat tafsirnya, atau ya udah ikuti pengajian. Mau buka puasa, jangan nontonnya sinetron. Lihat kan ada Profesor Quraisyab membahas tafsir, Profesor Nasaruddin Umar bahas tafsir atau tasawuf, itu dilihat. Ya. Jadi yang kaitannya dengan Al-Quran itu harus nomor prioritas utama. Kajiannya kajian Al-Quran prioritas pertama. Sudah? Yang ketiga, kita mengasah ruh kita yang lebih besar, spiritual kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surat
di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu bicara tentang puasa Ramadan. 183 sampai 187 itu bicara apa? Ramadan. 186-nya kayaknya apa? Ini. Oh iya. Ayat 186-nya Allah bilang begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku yang aku cintai tentang aku. Gitu bertanyanya. Biasanya di Quran itu pertanyaannya begini, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad. Nggak disebut siapa yang nanya. Yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, yas'alunaka 'anil yatama. Pokoknya mereka bertanya. Ini enggak. Ketika bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku yang aku cintai, ibadi, anni tentang aku. Biasanya di ayat yang lain Nabi Muhammad yang suruh jawab. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Yas'alunaka 'anil ruh, qulil ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqun. Pokoknya ada qulnya. Nabi Muhammad yang suruh jawab. Giliran ini enggak ada qulnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung Allah yang jawab, fa inni qarib. Sungguh aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan semua permintaan orang yang berdoa apabila dia meminta kepadaku. Jadi di bulan Ramadan itu, satu, kita minta ampun. Dua, kita nge-grab rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Tiga, kita asah hati kita, akal kita, dan ruh kita dengan cara apa? Meminta. Banyakin minta di bulan Ramadan. Banyakin doa di bulan Ramadan. Ya Allah, saya nggak mau kaya, ya, iya kan Bu? Ya Allah, saya nggak mau kaya, gini-gini aja. Iya, diterusin. Ya Allah, saya nggak mau kaya, gini-gini aja, dari dulu hidupnya begini aja, nggak berubah. Ya, ibadahnya gitu-gitu aja, akidahnya nggak tambah kuat. Minta sama Allah, ya Allah, saya pengen berubah, nggak pengen kaya, gini-gini aja, nggak pengen kaya, gitu-gitu aja. Ya Allah, saya pengen berubah. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Allah, perbaiki agama saya, karena itu adalah pegangan hidup saya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Allah, ubah dunia saya, karena di sini kami hidup. Wa aslih li akhirati, ya Allah, perbaiki akhirat saya. Kenapa? Karena dia adalah tempat kembali saya. Minta diperbaiki. Minta yang gede-gede, minta yang banyak, minta anaknya supaya soleh-soleh yang belum berjodoh. Ya Allah, anak saya kasih jodoh, ya Allah, yang soleh. Ya, anak satu-satunya, kaya raya, pinter, ibadahnya bagus, orang tuanya mau meninggal. Itu ngarep warisan itu namanya. Enggak ya? Udah? Nah, itu Ramadan tuh makna secara bahasanya itu. Nah, Nabi SAW bilang syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Semua isinya berkah. Lalu Nabi bilang apa lanjutannya? Man taqarraba ilaihi ilallahi fihi bi khaslatin minal khairi
kana kaman yuaddi faridatan fima siwahu. Kata Nabi, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan cara melaksanakan satu kebaikan saja, maka dia sama dengan melaksanakan satu kefarduan di luar Ramadan. Besok Bapak Ibu di bulan Ramadan nyengir, senyum, itu sama kayak sholat subuh 2 rakaat. Iya, kebaikan sekecil apapun nilainya sama dengan kefarduan. Kalau fardu itu sholat 5 waktu itu fardu, zakat fitrah itu fardu, puasa Ramadan itu fardu. Coba kita cuma nyingkirin sampah dari jalan, itu pahalanya seperti sholat berjamaah. Wah, kan gede banget itu maksudnya. Waman adda faridatan, siapa yang melaksanakan satu kefarduan, kana kaman yuaddi sab'ina faridatan fima siwahu, maka dia sama saja melaksanakan 70 kefarduan di luar Ramadan nilainya. Oke? Jadi kita sholat subuh di Ramadan itu beda sama di luar Ramadan, beda. Sholat berjamaah di Ramadan sama di luar Ramadan beda. Sholat sunnah di Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Maka jangan sampai nggak terawih gitu. Pak, itu kan nggak wajib. Iya nggak wajib, tapi nilainya sama dengan fardu di luar. Kan gitu. Sholat tadi kan nggak usah sholat. Kita senyum itu sama dengan satu kefarduan. Apalagi sholat sunnah. Sholat sunnah maka jangan nggak terawih. Kok ngantuk abis maghrib kekenyangan tidur, bangun-bangun sudah mau sahur, maka sholat isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, tarawih 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah. Itu maksudnya kalau yang kasusnya kayak tadi. Jangan besok wah udah tanggal 15 habis sholat isya, ba'diyah 2 rakaat, witir 2 rakaat. Kenapa? Karena witir tarawih itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang namanya tarawih itu secara umum bilangannya itu 28. Ini Saudi sekarang mau 10. Apa-apa, ada yang 40. Di Maroko tuh 40. 20 habis isya, 20-nya ntar malam. 12, 40. Ada yang 20-nya 10-nya habis isya, 10-nya nanti malam, ada. Tapi maksudnya begini. Ikuti saja yang umum, mau yang 8 silakan, mau yang 20 silakan, ya kan? Nah, begitu kepepet terpaksa kayak tadi kejadiannya, jangan enggak. Dan yang namanya sholat tarawih itu jangan sampai kemudian kita enggak melaksanakan sunnah yang memang sudah itu duluan ada. Apa? Rawatib. Jadi habis sholat isya jangan duduk, terus bangun-bangun tarawih, jangan habis sholat isya, ba'diyah isya 2 rakaat. Kan ada tuh, ada apa banyak? Habis isya dia duduk santai nungguin tarawih. Enggak, habis isya ba'diyah dulu 2 rakaat, terus kita tunggu tarawih. Ya, nah nanti habis itu ikut witir. Ya tetap duha, tetap yang sudah biasa ada tetap dilaksanakan. Lalu Nabi SAW bilang begini, wa ja'ala siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawu'an. Allah jadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai sebuah kefarduan. Di luar Ramadan kan nggak ada yang fardu. Di Ramadan jadi fardu. Nah puasanya itu seukur berarti 70 kali lipat dibanding di luar Ramadan. Lalu Allah jadikan qiyamul lailnya itu tatawwu. Di dalam Al-Quran kata tatawwu itu diulang 2 kali. Satu ayat puasa, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum. Jadi tatawwu itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat haji kalau nggak salah. Tatawwu itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat malam Ramadan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi apalagi ya kalau analoginya begini.
Tarawih itu kan hanya ada di Ramadan. Qiyamul lail dalam bentuk sholat tarawih itu hanya ada di Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada. Kalau tahajud Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Witir di Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Tapi tarawih enggak. Itu analoginya kayak Ka'bah di Mekah. Ka'bah itu cuma ada di Mekah. Enggak ada di Islamik di Karawaci ini enggak ada. Di Legok, apalagi Legok. Truk-truk mulu yang ada. Enggak ada. Ya? Itu kalau kita enggak tarawih, kira-kira itu sama aja ke Mekah enggak ke Ka'bah. Ke Mekah dia, tapi enggak ke Ka'bah. Itu tuh. Kecuali ya. Di Islamik ada Ka'bah, di Legok ada Ka'bah. Kita datang ke Mekah enggak usah ke Ka'bah, ngapain? Ntar aja di Karawaci ada Ka'bah. Gampang. Ini enggak ada. Jadi jangan enggak tarawih, itu aja pesan saya. Kalau enggak kepaksa banget. Pak, Bapak berarti menganggap itu wajib? Enggak menganggap wajib. Itu sebagai kesunahan muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sehingga itu menjadi tradisi dari zaman dahulu sampai hari ini. Tidak ada satupun masjid yang tidak tarawih, yang tidak melaksanakan tarawih di bulan Ramadan, enggak ada. Dan enggak ada yang cuma separuh. 1 sampai tanggal 15, sudah 15 ke sana kita libur, enggak tarawih. Enggak ada. Libur sendiri ada itu. Ya, sudah. Lalu Nabi bilang begini, jadi diingat-ingat ya, Bapak Ibu, anak-anaknya nih, khususnya buat anak-anaknya, tarawih Nah, dalam rangka itu maka kalau anaknya puasanya full, kasih hadiah. Nah, kalau kamu puasanya full 1 hari 5.000 misalnya, 30 hari 150.000. Tarawihnya full 1 kali tarawih 5.000 kali 30 150. Baca Qur'annya sekali baca 5.000 kali. Wah, berarti Bapak ngajarin anak ibadah pakai hadiah. Lah Allah ngajarin kita juga kok. Kan kita ibadah dikasih hadiah apa? Surga. Karena Allah punyanya paling murahnya surga. Nggak ada yang lebih murah. Allah punyanya Allah paling murahnya tuh surga. Yang luasnya antara langit dan bumi ini. Paling murahnya Allah punya. Allah punya yang lebih dari itu. Kita dikasih yang murah-murah dulu deh, surga. Ya itu kita ngasih yang murah-murah tuh. Ngasih hadiah ke anak. Ya kan? Ya kalau mahal ya kita beliin 1 kali puasa kita beliin motor 30 ya 30 motor. Itu mahal. Ini 5.000 aja gitu. Ya, sudah. Lalu Nabi bilang begini, man fattara shaiman. Siapa yang ngasih berbuka puasa pada saat berbuka puasa orang yang puasa. Kalimatnya begitu. Iftar itu buka puasa. Jadi bukan ngasih makan siang orang yang puasa, bukan. Ngasih makan berbuka bagi orang yang berbuka puasa. Kalau ngasih makan buat orang yang enggak berbuka puasa, enggak diomongin di hadis ini. Diomonginnya di hadis yang lain. It'amut ta'am, memberi makan orang miskin. Itu kapan aja, di mana aja. Ini khusus buat orang yang berbuka puasa. Apa kata Nabi SAW? Maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kana lahu mithlu ajrihi. Allah akan berikan pahala yang sama dengan orang yang dikasih buka puasa itu. Pahalanya sama. Kalau yang diajak Bapak Ibu ngasih makanan buka puasa buat Pak Tri, maka pahala puasanya Pak Tri itu Ibu dapat. Tapi kalau Ibu ngasih makan Ustadz Mahfud, kan pahalanya lebih gede dia. Itu Bapak Ibu dapat yang lebih gede. Kok Bapak Ibu ngasih makan Gus Arifin, wah lebih gede lagi. Maka bahasanya itu, bahasa Nabi itu mithlu ajrihi, sepadan dengan pahala yang orang itu terima. Loh kok Ibu ngasih makannya buka puasanya orang yang biasa aja, ya dapatnya pahala puasa biasa aja. Tanya alamat, Jalan Salak 2 nomor 131. Kalau mau ngiripin GoFood, kan sekarang udah bisa kan? Pesenin yang deket daerah situ,
terus kirim, bisa ya? Iya. Iya, Bapak mau ngirimin. Iya, pokoknya nanti Bapak Ibu ya. Gimana caranya supaya dapatnya banyak? Kan itu satu. Lah kalau banyak gimana? Ya di mana di situ ada buka bersama, di masjid ada buka bersama. Kasih. Iya kan Ibu ngirim lontong isi 10, dimakan orang 10, itu 10-10-nya dapat. 10-10-nya dapat. Lalu ada sahabat yang mengadu. Di hadis itu disebutkan, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ta'am. Najidu ma yufattiru shaim." Ya Rasul, enggak semua kita punya sesuatu yang bisa dibuat orang puasa, berbuka puasa orang yang puasa. Enggak semua. Gimana? Apa kata Rasulullah SAW? Yu'tillahu thawaba. Ya, hada Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ini tadi, pahala diampuni dosanya, terus pahala dapat pahala puasa orang yang makan buka puasa dari kita. Itu kata Rasulullah min syurbati ma'in, dari segelas air, setetes air putih, au tamratin, atau sebutir kurma, au mazaqqati labanin, atau seteguk air susu. Alias apa? Sekecil apapun pahalanya sama kalau untuk urusan buka puasa orang yang berpuasa. Kenapa? Orang yang buka puasa itu kenikmatannya cuma dua, kata Rasul. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang buka puasa, bagi orang yang berpuasa itu kebahagiaannya cuma dua. Satu, farhatun inda iftarih, kebahagiaan ketika dia berbuka. Sama yang kedua, kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, orang puasa itu apa sih bahagianya? Ya, buka puasa itu berarti kita menggembirakan, membahagiakan orang yang beribadah dan ibadahnya utama, ya. Jadi meskipun dengan segelas mineral kurma boleh. Ya. Kalau di rumah saya udah ada kurma mejol yang gede-gede, kurma anggur udah ada, kurma sukari udah ada. Jadi, kepala kakap belum. Itu dekat rumah saya ada restoran namanya Sadayana. Nah, itu ada kepala kakap. Jadi kalau asar datang, istri nggak masak, gitu aja udah. Sudah sampai situ. Lalu Rasulullah bilang begini, lanjutan. Kata Rasulullah SAW, man ashba'a sha'iman. Kalau tadi buka puasa tuh cukup minum ini. Ini siapa yang bikin kenyang orang yang berbuka puasa, maka dia, ya, dibebaskan dari api neraka, aqraqabatihi minan nar. Jadi semua nggak akan masuk neraka kalau dia bikin kenyang orang yang berbuka. Ashba'. Ya silakan. Kalau cuman buat buka tadi tuh lontong isi gorengan, udah cukup, dapat pahala. Tapi kalau mau terbebas betul dari api neraka, bikin kenyang, kirim sate 100 tusuk. Apa lagi, Bu? Beras 2 karung, nah gitu. Di sini masak sendiri berasnya. Apa udah berupa nasi? Kalau buka puasa sudah berupa nasi sama lauknya. Ya udah. Nah itu ya. Jadi berdasarkan hadis itu, hanya hadis ini aja nih, bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang penuh dengan keberkahan, penuh rahmah, penuh ampunan. Lalu Nabi bilang begini, masih lanjutan ini. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, tengah-tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Belakangan di YouTube ada yang kritik, masa rahmat di awal doang, kan sampai akhir.
Masa ampunan di awal doang? Kan sampai akhir, kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Kan ngajinya baru di situ. Kasih tahu nih. Kata Imam Nawawi kalau saya nggak keliru. Hadis itu maksudnya begini. Tujuan orang itu, semua kita ini, tujuan utamanya besok di akhirat apa sih? Masuk surga. Oke? Kunci nih. Apa ada yang nggak mau masuk surga? Wah, saya mah udah biasa enak di dunia dulu. Ada? Nggak ada ya? Tujuan utama masuk surga. Orang bisa masuk surga kalau tidak masuk neraka. Gimana? Orang masuk neraka yang nggak bisa masuk surga lah. Ya. Orang itu, kita itu pengennya besok nggak masuk neraka. Kan ada orang yang mau ke surga neraka dulu. Enggak, kita nggak pengen. Kita itu pengen masuk surga les, nggak pakai neraka-nerakaan. Orang bisa nggak masuk neraka, orang masuk neraka itu kan dicuci kotorannya karena masih ada dosanya. Berarti kalau dia nggak mau dicuci di neraka, dia harus mendapatkan ampunan tuh. Jadi orang bisa nggak masuk neraka, terbebas dari api neraka itu kalau diampuni maghfirah. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya orang bisa mendapatkan ampunan Allah? Yaitu berbuat baik tadi, beribadah, berbuat baik, tidak berbuat maksiat, tidak makan yang haram, tidak melaksanakan yang haram. Orang bisa berbuat baik, orang bisa beribadah, orang bisa tidak melakukan maksiat itu karena rahmat Allah. Gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan hadis itu, nggak ada. Apalagi itu hadis sahih riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah itu guru muridnya Imam Bukhari. Dia ngambil hadis dari Imam Bukhari ngambil hadis dari beliau. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Ramadan itu kita fokus apa? Kita fokus minta ampunan sama Allah. Ya. Saya lanjutkan sekali lagi nih, terakhir. Lalu Nabi bilang begini, hadisnya memang panjang. Istaghfiru khoslataini arba'u khisalin. Perbanyak 4 hal. Khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina bihima ankum. 2 perkara, kan tadi minta 4, perbanyak 4 hal. 2 perkara yang kamu bikin seneng Allah, 2 perkara kamu butuh. Jadi 4. Apa itu 2 perkara yang Allah senang? Syahadatu alla ilaha illallah, tashhaduna alla ilaha illallah, wa tastaghfiruna. Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kamu meminta ampun. Itu 2 hal yang Allah suka. 2 hal yang kamu butuh, tas'alunal jannata wa tata'awwadzuna minan nar. Kamu minta kepada Allah surga dan kamu berlindung dari api neraka. Maka kita biasa mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ada yang nambahkan? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu diulang 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Diulang. Kapan bacanya? Setiap habis salat 5 waktu. Kemudian menjelang berbuka puasa. Kemudian setelah kita salat malam tarawih. Baca.
Ya, jadi ada tambahan wirid yang kita baca selain subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 itu setiap habis sholat, tambahnya itu. Sama menjelang buka puasa, sambil nunggu buka puasa, itu jangan kemudian mulutnya diam. Mau buka puasa ngobrolin macam-macam. Mau buka puasa udah duduk di meja, depan kita makanan minuman, ayo sama-sama yuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Kira-kira 1 menit atau 2 menit menjelang buka puasa baca itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kita besok itu jauh lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Grafiknya naik, ya, kita tambah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ini snacknya belum dibagi. Snack. Oh, ada biasanya kalau hari istimewa itu ada snack, ada makan. Ini makan aja. Nah, sekarang saya tanya. Makanya tadi makannya apa nanti ini? Roti. Oh, bukan makan. Masya Allah. Ya, roti. Apa roti itu rasanya apa? Roti coklat itu rasanya apa sih? Manis ya? Ini ada teh manis nih. Ini buat siapa terserah nih. Teh manis rasanya manis. Mangga asam rasanya asam, ya. Kecut. Bapak Ibu bisa ngerasain manis, pahit itu karena apa? Hah? Punya lidah? Enggak. Karena sehat. Punya lidah sakit, anyep semua. Ayo. Ya. Jadi kita bisa merasakan rasanya itu segala macam itu kalau sehat. Sama Ibu bisa merasakan nikmatnya sholat, bisa merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya baca Quran, nikmatnya silaturahim. Itu kalau ruhnya sehat. Kalau jasadnya sehat bisa ngerasain yang enak-enak, ya. Bahkan jamu itu enak. Kalau sehat itu semuanya enak. Tapi kalau ruhnya itu sakit, ya nggak bisa ngerasain apa-apa. Gimana caranya supaya ruhnya itu sehat? Puasa, sholat malam itu sehat ruhnya. Kasih makan, kan selama ini mungkin ruhnya kelaparan. Kenapa? Yang dikasih makan jasadnya aja, ruhnya nggak pernah dikasih makan. Atau dikasih makan makanannya nggak bergizi, makanannya nggak bergizi. Atau sekalinya dikasih yang bergizi dikit, baca Quran sebulan sekali, itu dikasih nasi udah cuman sekepal sebulan sekali. Wah, ya teler. Ruhnya teler. Nah, di bulan Ramadan ini ruhnya dibikin kenyang. Makanannya bergizi. Iya kan? Wah, pokoknya top. Makanannya top. Nah, jadi di bulan Ramadan besok itu fokus sama ruhnya, jangan jasadnya. Jasad kan udah 11 bulan makan. Buka puasanya biasa aja. Ya, kakap, rendang, itu biasa. Ya kalau luar biasa tuh steak, itu luar biasa. Sushi itu luar biasa. Ya, kalau cuma kakap, rendang, ayam bekakak, ayam betutu, itu biasa. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, beri kita pertolongan untuk kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, berpuasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Silakan kalau ada yang mau ditanya, Ibu. Tolong mic-nya ada. Bukan Ibu yang itu Ibu mau tanya itu, Pak. Di rumah dulu. Insya Allah hari Senin